Apa aja sih sistem pemerintahan di Indonesia? Yuk kita bahas. Indonesia adalah sebuah republik. Artinya kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman. Perkenalkan, saya Gwinifer Nur Prapto yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi pertemuan pekan 4 yang membahas mengenai trias politika dan lembaga eksekutif. Dalam presentasi kali ini, saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang struktur, fungsi, dan wewenang lembaga eksekutif di Indonesia. Baik, merujuk pada pemikiran Mostikwi, badan eksekutif memiliki posisi yang sejajar dengan badan legislatif dan yudikatif. Di Indonesia, badan eksekutif sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berada di bawah MPR. Oleh karena itu, sebelum amandemen badan eksekutif berada di bawah legislatif untuk di Indonesia. Walaupun memang ada yang beranggapan sebelum amandemen, MPR bukan bagian dari legislatif. Sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, badan eksekutif dan badan legislatif menjadi setara sehingga legislatif tidak dapat dengan mudah memecat eksekutif. Dan sebaliknya, eksekutif tidak bisa dengan begitu saja membubarkan legislatif. Check and balance menjadi lebih ideal dengan seperti ini. Akan tetapi, struktur dari badan eksekutif lagi-lagi bergantung pada sistem apa yang dianut oleh suatu negara. Umumnya, ada dua yang paling sering diterapkan, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem presidensial? Sistem presidensial merupakan sistem di mana suatu negara dipimpin oleh seorang yang berstatus sebagai presiden. Dalam sistem ini, presiden merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Oleh karena itu, wakil negara dijalankan oleh presiden dan kekuasaan pemerintahan juga dijalankan oleh presiden. Ada yang tahu nggak sistem yang selanjutnya dari struktur badan eksekutif? Sistem ini tuh sering digunain dalam lembaga eksekutif. Ya, benar. Sistem yang sering digunakan yaitu sistem parlementer. Pada sistem ini, eksekutif sangat bergantung pada legislatif. Dengan demikian, legislatif tidak terlalu lemah, maupun sebaliknya, eksekutif juga tidak sekuat eksekutif pada sistem presidensial dalam menghadapi badan legislatif. Oleh karena itu, apabila dukungan dalam parlementer menurun atau hilang, badan eksekutif dapat mengalami krisis. Ya, berbeda dengan presidensial, di mana badan eksekutif berasal dari luar legislatif. Yang kedua, membahas tentang fungsi lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif mempunyai peranan yang penting bagi negara, serta lembaga ini berfungsi juga dalam menjalankan undang-undang, menyelenggarakan pemerintahan, dan menjaga keamanan negara. Fungsi dasar dari badan eksekutif ialah 1. Kepala negara, yang kedua, kepala pemerintahan. Kepala negara merujuk pada orang yang menjadi pemimpin dalam suatu negara. Kepala negara dapat merangkap sebagai kepala pemerintahan, tergantung pada sistem, dan juga dapat tidak. Kepala negara memiliki dua tugas, yaitu yang pertama, simbolik atau seremonial, yang berarti ia menjadi lambang atau simbol dari negara tersebut. Dapat dikatakan menjadi wakil suatu negara. Yang kedua, reigning, yaitu menyelenggarakan pergantian kekuasaan secara lancar. Lalu ada kepala pemerintahan, merupakan orang yang memimpin pemerintah suatu negara, yang secara fakta memegang kekuasaan lembaga eksekutif. Yang terakhir, membahas mengenai wewenang badan eksekutif. Terdapat juga wewenang yang mencangkup di beberapa bidang eksekutif, yaitu yang pertama, administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara. Yang kedua, legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbing dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang. Yang ketiga, keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Yang keempat, yudikatif, memberi grasi, amnesti, dan sebagainya.
Diplomatik yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.